Hello, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kita kembali lagi di pembacaan Alkitab untuk hari yang ke 100 something. Saya lupa berapa. Tapi hari ini saya akan membacakan Keluaran 34, 35 dan 36. Oke, ada 3 pasal yang saya akan baca. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Engkau pada saat ini. Biarlah Engkau menyertai kami, berikan kami kebijaksanaan surgawi, berikan kami hikmat untuk memahami setiap satu perkataan yang kami bacakan pada hari ini di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. Jom kita baca Keluaran 34, tajuk dia 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. 2. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. 3. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. 4. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri dia sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan baik bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. 9. Serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. 10 firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, aku melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. 11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka dan remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, kerana Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. 15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri, anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. 17. Janganlah kau buat bagimu Allah itu Allah tuangan. 18. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib.
Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. 19. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya, juga segala ternakanmu yang jantan akan yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. 20. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keldai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 21. 6 hari lah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bugaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 23. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. 24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. 25. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. 26. Yang terbaik dari buah bugaran hasil tanammu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, segala berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. 31. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. 32. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. 33. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. 34. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperhatikan kepadanya. 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. 35. Ayat 1. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, pada hari Sabat. Oke. Tajuk yang seterusnya, subtopik persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci untuk kebaktian di dalamnya. 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. 6. Kain unggu tua, kain unggu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing. 7. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga. 8. Minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 9. Permata
krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. 10. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. 11. Yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya. 12. Tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung. 13. Meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian. 14. Kandil untuk penerangan dan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. 15. Mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Tirai pintu untuk pintu kemah suci. 16. Mezbah korban bakaran dan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. 17. Layar pelantaran tiang alasnya dan tirai pintu gerbang pelantaran itu. 18. Patok kemah suci dan patok pelantaran dan talinya. 19. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin-cincin materai, dan keroncong, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. 23. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. 24. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. 25. Setiap perempuan yang ahli memital dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipitalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. 26. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memital bulu kambing. 27. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. 28. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan pertaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dan suku Yehuda. 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. 32. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. 33. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang pekerjaan, seorang ahli pekerjaan, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu.
Oke, sekarang kita beralih kepada pasal 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. 2. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. 3. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. 4. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. 5. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian tidak usah lagi ada orang lelaki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. 7. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan terlebih membuat kemah suci. 8. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dengan ada kerubnya buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. 9. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 10. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. 11. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tempat satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 12. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. 13. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. 14. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. 15. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya. Tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. 16. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. 17. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tempat satu tenda yang di ujung, di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda rangkapan yang kedua. 18. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyumbang tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. 19. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. 20. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 21. 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. 22. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. 23. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. 24. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah kemah
di bawah ke-20 papan itu 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. 25 juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, 20 papan. 26 dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. 27 untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 28 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. 29 kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. 30 jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, kedua-dua alas di bawah 1 papan. 31 dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 32 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. 33 dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu, dan itu dari hujung ke hujung. 34 papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. 35 dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. 36 dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. 37 juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. 38 dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah hujungnya dengan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. So, ya sampai di sini saja bacaan kita tentang 2 loh batu yang baru, yang Tuhan bagi kepada manusia melalui Musa. Kena buat balik sebab Musa telah pecahkan yang pertama. So, dan peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lepas itu persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Dan yang terakhir sekali kita baca tuh adalah membuat kemah suci. Sangat detail, kena explain dalam sini bagaimana mereka membuat kemah suci. So sampai di sini saja untuk pembacaan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah mengajar kami bahwa kami harus menguduskan hari Sabat, dan Engkau bagaimana hukum 10 itu hukum 10 itu ada daripada Engkau yang Engkau berikan kepada Musa, dan kemudian Musa turunkan kepada orang-orang Israel dan seterusnya sehinggalah ke hari ini Tuhan. Dan Engkau juga telah menyediakan pembacaan tentang bagaimana kemah suci dibuat dengan begitu detail Tuhan. Ya, kami telah mempelajari semuanya itu. Mungkin kami tidak dapat mengingat, tapi kami akan mengulangi hal-hal ini untuk dibacakan dan untuk direnungkan bersama betapa sucinya dan betapa banyak perkara yang harus kami pelajari di dalam Alkitab-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.